Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Arya Widura dengan NIM 24150911020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian, materi agama Hindu. Oke, langsung saja kita mulai. Apa saja yang akan saya bahas dalam materi ini, yaitu yang pertama, apa yang terjadi setelah kematian. Yang kedua, 14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Ketiga, yaitu tingkatan surga dan ke atas alam semesta. Keempat, yaitu apa itu neraka, siapa itu neraka, dan seperti apa tingkatan-tingkatan neraka itu. Kelima, yaitu pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Keenam, yaitu apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Ketujuh, yaitu bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Yang kedelapan, mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Oke, langsung saja kita ke pertama, yang terjadi setelah kematian. Sebelum itu, tubuh kita terdiri dari beberapa bagian, yaitu tubuh halus, tubuh kausal, jiwa, tubuh mental atau pikiran, tubuh vital, dan tubuh fisik. Nah, ya, tubuh halus yang terdiri dari tubuh suprakausai, suprakausai atau ego halus, tubuh kausal atau intelek atau kecerdasan, dan jiwa, dan tubuh mental atau pikiran. Keempat ini akan membentuk tubuh halus atau lingga deha dan akan berjalan menuju surga maupun neraka. Untuk tubuh vital akan dilepaskan ke alam semesta ini, dan kemudian tubuh fisik akan tetap di bumi. Oke, selanjutnya keempat keempat tubuh ini akan membentuk jiwa. Seperti dilihat di gambar, ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal tubuh halus atau lingga deha, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal, dan suprakausal. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Oke, selanjutnya yaitu 14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Dibagi menjadi dua, yaitu 7 alam positif dan 7 alam negatif. Yang pertama, 7 alam positif dapat dilihat seperti di gambar. Yang pertama ada bumi atau bulok, kemudian wilayah neter, bufarlok, surga, swargalok, maharlok, jahanalok, tapalok, satyalok. Jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin halus atau tak kasat mata, dan semakin tinggi tingkat spiritualnya, serta egonya semakin rendah. Bentuk bumi atau bulok merupakan salah satunya alam eksistensi positif fisik atau berwujud di alam semesta ini. Oke, selanjutnya ada 7 alam negatif, yaitu alam neraka ke-1, kedua, ketiga, hingga ke-7. Jadi ke, semakin ke bawah, semakin tinggi tingkatan alam nerakanya, semakin kuat atau tinggi spiritual dan egonya. Oke, selanjutnya yaitu tingkatan surga atas di alam semesta. Untuk Satyalok, tingkat spiritualnya 90%, komponen satwanya 90%, dengan tipe orang paham hampir segalanya. Tubuh dominan oleh ego halus atau suprakausal, dengan emosi dominan kebahagiaan, satisfic 5%, bliss dan serenity 95%.
Selanjutnya tapalog dengan tingkat spiritual 80%, komponen satuannya 90%, tipe orangnya sangat berpemahaman, dominan tubuhnya intelek kausal, kebahagiaan saintifik 25%, bliss dan serenity 75%. Selanjutnya janalog, tingkat spiritual 70%, komponen satuannya 85%, dengan tipe orang lebih berpengalaman, tubuh dominan oleh intelek atau kausal, dengan kebahagiaan saintifik 50%, bliss dan serenity 50%. Selanjutnya maharlok dengan tingkat spiritual 60%, proporsi komponen satuannya 80%. Tipe orang berpemahaman dengan tubuh dominan intelek kausal dan emosi dominan oleh kebahagiaan saintifik 75%, bliss dan serenity 25%. Selanjutnya surga atas dengan tingkat spiritual 50%, komponen satwa 75%, tipe orangnya banyak pahala, tubuh dominan oleh intelek atau kausal, dengan emosi dominan oleh banyak kebahagiaan. Selanjutnya surga bawah dengan tingkat spiritual 40, proporsi komponen satuannya 60, tipe orang cukup berpahala dengan tubuh dominan tubuh mental dan emosinya dominan oleh sedikit kebahagiaan. Selanjutnya nether atau bufarlok dengan tingkat spiritual 25%, komponen satuannya 40, dan tipe orangnya rata-rata. Tubuh dominan oleh hasrat dari tubuh mental, dan emosi didominan oleh ketidakbahagiaan. Dan terakhir yaitu bumi dengan tingkat spiritual 20%, komponen satwa 33, tipe orangnya rata-rata, tubuh didominan oleh fisik, dan emosinya dominan oleh kebahagiaan atau tidak kebahagiaan. Oke, selanjutnya tingkatan alam semesta eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Reinkarnasi dibutuhkan bagi jiwa di bawah tingkatan maharlok melunasi takdir dan akun karma mereka. Jiwa di maharlok atau janalok tidak perlu berinteraksi lagi tapi dapat memilih lahir kembali untuk misi spiritual. Faktor yang memungkinkan masuk maharlok meski tingkat spiritualnya kurang dari 60% yaitu yang pertama emosi spiritual buaf tinggi, egonya rendah, keinginan kuat untuk tumbuh secara spiritual, latihan spiritual yang konsisten dan meningkat, tidak terpengaruh oleh energi negatif. Nah, energi negatif dapat menghambat pertumbuhan spiritual bahkan pada tingkat 60%. Oke, selanjutnya itu pentingnya alam eksistensi bumi. Alam bumi adalah satu-satunya tempat pertumbuhan spiritual yang bisa terjadi sangat cepat. Dengan tubuh fisik kita dapat 1. Melunasi akun karma, memberi dan menerima. 2. Melakukan latihan spiritual aktif. 3. Mengurangi unsur non-fisik dari tama. Alam di atas surga seperti Maharlok juga memungkinkan pertumbuhan, tapi surga beresiko membuat jiwa terjebak dalam kebahagiaan. Alam nether dan neraka terlalu banyak penderitaan dan tekanan dari makhluk halus negatif dan sangat sulit untuk bertumbuh. Selanjutnya, apa sih itu neraka? Siapa yang pergi ke neraka dan seperti apa tingkatan dari neraka itu? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 7 tingkatan neraka, yaitu tingkat ke-1 sampai dengan ke-7. Untuk proporsi dari komponen satwa yang dimiliki oleh orang tersebut, untuk ke-1 yaitu 20%, kedua 25%, ketiga 22%, keempat 19%, kelima 16%, keenam 13%, dan terakhir ke-7 10%. Dan tubuhnya didominan oleh tubuh fisik untuk yang pertama, bagian hasrat keinginan dari tubuh mental untuk yang kedua, tubuh mental untuk
neraka yang ketiga, intelek atau kecerdasan untuk neraka keempat hingga ketujuh. Semakin ke bawah, semakin ke bawah alam nerakanya, maka orang tersebut akan semakin tamasik dan emosinya dominan meningkatnya ketidakbahagiaan. Selanjutnya itu proporsi dari ketidakbahagiaan. Contoh ketidakbahagiaan, proporsi dari eh mohon maaf, proporsi dari kebahagiaan, contoh dari kebahagiaan, proporsi dari ketidakbahagiaan, dan contoh dari ketidakbahagiaan. Untuk neraka yang pertama, kebahagiaannya 30% dengan contoh mengalami kebahagiaan dengan tenggelam dalam kenangan-kenangan peristiwa positif di kehidupan masa lalunya. Ketidakbahagiaannya 50%, contohnya mengalami ketidakbahagiaan karena kenangan-kenangan akan rasa sakit fisik dan peristiwa-peristiwa penghinaan di kehidupan lalu. Neraka kedua dengan kebahagiaan 25%, contohnya kenangan-kenangan menyenangkan akan harta kekayaan dan transaksi-transaksi duniawi. Sedangkan ketidakbahagiaannya 55%, yaitu contohnya mengalami ketidakbahagiaan karena kenangan-kenangan akan hasrat keinginan yang tidak tercapai, yaitu seperti pendidikan, rumah, karir, barang berharga, dan lainnya. Yang ketiga yaitu alam neraka yang ketiga dengan kebahagiaan 20%, contohnya mengalami kebahagiaan dengan mengingat hasrat keinginan yang terpenuhi di kehidupan masa lalu. Ketidakbahagiaannya yaitu 60%, contohnya ketidakbahagiaan karena hasrat tersebut tidak terpenuhi akibat tidak adanya tubuh fisik. Alam neraka keempat dengan kebahagiaan 15%, contohnya kebahagiaan sesaat dengan melihat penderitaan orang lain dan perasaan bahwa ada orang lain yang dalam perahu yang sama dan tidak dan bahwa seseorang tidak sendirian dalam penderitaan. Ketidakbahagiaannya 70%, contohnya awal dari penderitaan mental karena penderitaan-penderitaan yang tak terhitung banyaknya di neraka dan bau busuknya. Alam neraka kelima dengan kebahagiaan 10%, contoh dari kebahagiaan tersebut yaitu kebahagiaan sesaat dengan pemikiran bahwa seorang suatu hari akan membebaskannya dari penderitaan. Ketidakbahagiaannya yaitu 80%, contohnya kehidupan yang diperbudak oleh penyihir-penyihir, sebuah kekesalan luar biasa ekstrim akibat pemikiran-pemikiran bahwa seorang tidak akan luput dari penderitaan. Untuk neraka yang keenam, tidak ada proporsi dari kebahagiaan dan ketidakbahagiaannya yaitu 90%, contohnya yaitu penyiksaan mental yang parah karena penderitaan ekstrim, dan yang terakhir alam neraka ketujuh, tidak ada kebahagiaan juga dan ketidakbahagiaannya yaitu 100% tidak bahagia. Contohnya penderitaan terus menerus mewujudkan rasa apatis atau tidak peduli. Selanjutnya pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Oke, tingkatan alam eksistensi ditentukan oleh seseorang sesuai dengan dasar orang tersebut terkait satwa, raja, tama. Penentuan tingkatan alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatannya yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam, seperti ketiga dan seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tinggal di dataran rendah merasa sulit bernafas
pada ketinggian yang lebih tinggi. Tapi orang-orang yang tinggal di ketinggian lebih tinggi dapat menangani kondisi dataran yang lebih rendah dengan baik. Oke, selanjutnya yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Kita masing-masing terdiri dari tiga komponen dasar halus atau non-fisik atau gunas. Komponen ini bersifat spiritual, tidak dapat dilihat, tapi mereka menentukan kepribadian-kepribadian kita. Ketiga komponen tersebut adalah satwa, yaitu kemurnian dan pengetahuan, raja yaitu aksi dan gairah, tama yaitu ketidaktahuan dan inersia. Di dalam rata-rata orang di era saat ini, komponen halus dasar tama mereka mencapai 50%. Jadi yang menentukan kemana sih kita pergi setelah kematian, yaitu ada tiga komponen tersebut. Oke, selanjutnya keadaan mental sebelum kematian. Keadaan mental menjelang kematian sangat mempengaruhi tujuan akhir jiwa. Proporsi unsur non-fisik seperti satwa raja tama dalam diri menentukan arah perjalanan setelah kematian. Sangat penting zikir nama Tuhan saat sekarat dapat mengurangi pengaruh hasad, kemelekatan, dan energi negatif, membuat tubuh halus lebih ringan, membantu jiwa mencapai alam eksistensi yang lebih tinggi. Jika seorang meninggal dalam keadaan berserah atau terus mengingat Tuhan, maka perjalanan jiwa menjadi lebih cepat, ibarat kecepatan cahaya, dan egonya tidak berkembang setelah mati, serta guru spiritual akan membantu jiwa setelah kematian. Oke, selanjutnya siapa yang pergi ke neraka setelah kematian? Alam neraka ke-1 sampai ke-7 dengan persentase perbuatan-perbuatan yang tercela di kehidupan seseorang itu. Untuk alam neraka yang pertama ke-1 yaitu persentasenya 40% dan contoh kegiatan perbuatan mereka yaitu menyebabkan kerugian terbatas pada individu-individu tertentu. Selanjutnya alam neraka kedua dengan persentase perbuatan tercelanya 50%, seperti menyebabkan kerugian pada sebagian masyarakat, seperti menipu banyak orang secara bersamaan, seperti seperti melakukan penipuan dalam skala besar juga. Untuk alam neraka ketiga dengan perbuatan tercelanya 55%, contohnya menyebabkan kerugian bagi sebagian besar masyarakat, seperti mencemarkan makanan, meracuni makanan, atau obat, dan lain-lain. Selanjutnya alam neraka keempat dengan persentase perbuatan tercelanya 60%, contohnya mengorganisir kerugian pada masyarakat dari masyarakat pada bagian dari masyarakat, termasuk kekerasan terkait dengan senjata api. Selanjutnya alam neraka kelima, persentase tercela seorang yaitu 70%, contoh perbuatannya yaitu menghasut orang lain untuk menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Selanjutnya alam neraka ke-6 dengan persentase perbuatan tercelanya yaitu 80%, dan contohnya yaitu menyebabkan kerugian di dalam atau sebagian dari bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu alam neraka ke-7 dengan 90% persentase orang tersebut tercela, dan contohnya yaitu menyebabkan kerugian bagi bangsa atau negara secara keseluruhan dan untuk mereka yang bekerja untuk masyarakat seperti para koruptor tersebut. Oke, selanjutnya bunuh diri dan kehidupan alam setelah kematian. Ada dua jenis kematian dalam hidup ini, yaitu kematian yang ditakdirkan dan
kematian yang mungkin terjadi. Untuk kematian yang ditakdirkan ini kita tidak dapat mengganggu-gugat atau mengubahnya, karena itu telah diatur oleh Tuhan. Sedangkan kematian yang mungkin terjadi ini memungkinkan kita untuk selamat dari kematian tersebut diakibatkan oleh pahala yang telah kita dapatkan di masa sebelumnya maupun masa hidup sekarang. Oke, untuk bunuh diri ada dua jenis bunuh diri, yaitu yang pertama bunuh diri yang melibatkan diri sendiri dan bunuh diri yang melibatkan orang lain. Untuk bunuh diri yang melibatkan diri sendiri, jika seseorang merasakan sakit atau merasakan sakit yang luar biasa atau sangat parah dan tidak mampu disembuhkan atau menanggungnya lagi, maka dia akan mendapatkan dosa 30% dari membunuh orang lain pada tingkat spiritual rata-rata. Selanjutnya, menurut psikologis, jika orang tersebut depresi parah atau pasien jiwa, maka dosa yang akan ditanggung yaitu 30% dari membunuh orang lain pada tingkat spiritual rata-rata. Selanjutnya yaitu bunuh diri ketika sepenuhnya berada di bawah kontrol energi negatif, maka tidak akan mendapatkan dosa. Dengan catatan tubuh halusnya tetap berada di bawah kuasa energi negatif bahkan setelah kematiannya. Latihan spiritual intensif dapat membantu untuk melepaskan diri dari kerasukan setan ini. Selanjutnya yaitu bunuh diri dengan melibatkan orang lain. Yang pertama, mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang tanpa pamrih, maka tidak akan mendapatkan dosa dan mendapatkan pahala secara bervariasi. Namun dengan catatan tergantung dengan siapa yang diselamatkan. Jika menyelamatkan orang jahat, maka akan berbalik mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya yaitu mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang suci akan tidak mendapatkan dosa dan mendapatkan 100 pahala. Catatannya, menyelamatkan orang suci ini akan memberikan pahala yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu bunuh diri sendiri maupun dengan orang lain. Untuk dosa yang ditanggung dapat bervariasi dan juga pahalanya bervariasi. Dengan catatan tergantung dari tujuannya. Jika tujuannya yaitu jika tujuannya untuk membunuh orang jahat seperti teroris, Hitler, dan misi bunuh diri lainnya, maka akan untuk menyelamatkan banyak nyawa dan menghapuskan kejahatan, maka akan mendapatkan banyak pahala. Sedangkan jika bom bunuh diri dan membunuh orang-orang tidak bersalah maupun anak-anak yang tidak bersalah, maka akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, mengapa sih ada jeda waktu antara reinkarnasi? Oke, jadi setelah meninggal, jiwa itu tidak langsung bereinkarnasi karena harus terlebih dahulu mengalami yang namanya pahala atau hukum karma di alam surga, neter, atau bahkan neraka, sesuai dengan karmanya. Jeda ini bisa berlangsung dari 50 hingga 400 tahun. Reinkarnasi juga menunggu kondisi di bumi yang paling sesuai agar jiwa bisa menyelesaikan akun karma dengan orang-orang yang terkait di kehidupan sebelumnya. Kadang reinkarnasi juga bisa begitu cepat dan lancar sehingga tidak teringat dalam regresi. Namun, jika jiwa masuk ke tingkatan neraka yang dalam, jeda bisa berlangsung sangat lama, bahkan hingga pembubaran alam semesta ini, karena harus menuntaskan hukumannya terlebih dahulu. Oke, untuk rangkumannya yaitu
Kehidupan di bumi menentukan kemana sih kita akan pergi setelah kematian. Jika kita menjalani kehidupan dengan latihan spiritual yang konsisten atau kebaikan yang luar biasa, kita berpeluang untuk mencapai alam eksistensi yang lebih tinggi, menghindari penderitaan, dan memperoleh kebahagiaan yang besar. Namun di era Kali Yuga sekarang, peluang untuk naik ke alam yang lebih tinggi semakin kecil. Jika kita jatuh ke alam nether atau neraka, kita bisa terjebak di sana selama berabad-abad untuk menembus dosa melalui penderitaan, sebelum akhirnya bisa bereinkarnasi kembali ke bumi. Nah, melakukan spiritual di era sekarang memang seperti berenang melawan arus, tapi itulah satu-satunya jalan yang bisa menjamin kemajuan spiritual dan kehidupan setelah kematian yang lebih baik. Oke, sekian pemaparan materi tentang kehidupan setelah kematian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om.